Belum tentu saya bisa mempertahankan, belum tentu saya bisa mempertahankan majelis taklim, mempertahankan sholat berjamaah, tapi saya itu sedikit demi sedikit menyadarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Al-Mekah, ketemu lagi dengan kami Al-Mekah Foundation dalam Pesantren Berbicara. Saudara-saudaraku semuanya, dimanapun engkau berada, hari ini kita bersama dengan pimpinan Pondok Pesantren Al-Ihsan, Bapak Al-Ustadz Rohidin. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, yang itu bukan Al-Ihsan apa? Oh, Al-Hasanah. Al-Hasanah. Oh ya. Jadi mohon maaf kita ralat kembali, yaitu Pondok Pesantren Al-Hasanah atau MDT. Iya. MDT Al-Hasanah. Benarnya begitu ya? Betul. Oke. Pak Ustadz, sebelum kita ngomong enak, lebih baik ini masker kita buka dulu. Ya, jadi udah kelihatan muka Pak Ustadz yang begitu ganteng. Pak Ustadz, MDT Al-Hasanah ini bisa diceritain nggak? Kira-kira tahun berapa berdirinya dan didirikan oleh siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah berdirinya MDT Al-Hasanah itu baru-baru berapa tahun ya, sekitar 4 atau 3 tahunan. Cuman dulunya kalau permulaan berdiri pendidikan majelis taklim atau bahasa Sunda itu sekolah diniyah, itu dari masa istilahnya pemberontakan masih sudah ada majelis taklim itu. Yang mengelola pertama itu bapak saya. Lalu setelah itu bapak saya meninggal, dilanjutkan sama kakak-kakak saya. Ya setelah itu entah kenapa permasalahannya setelah Pak Idin berdiri, Kang Idin yang di Kelapa II itu malah menarik istilahnya sekolah diniyah itu ditarik ke MDT itu ya, itu ke apa namanya itu ya, makanya saya itu karena di dalam mengelola masalah diniyah menyangkut dengan istilahnya program pemerintah, karena kelemahan saya itulah, maka saya karena sama Kang Idin itu masih teman di pondok pesantren ini, maka saya ngikut aja ke situ gitu. Walaupun istilahnya Kang Idin itu masih muda, tapi pengalamannya lebih daripada saya gitu, ya. Pak. Pak Ustadz Rohidin, kira-kira Pak Ustadz pernah nggak diceritain sama orang tua Pak Ustadz dulu? Kan dulu zaman waktu lama, kalau Al-Hasanah kan baru dibangun 3-4 tahun sekarang. Kalau dulu tuh apa namanya kira-kira waktu pada saat masih orang tuanya Pak Ustadz ada? Ya diniyah aja gitu. Oh diniyah saja, Diniyah. Baru sekarang adalah Al-Hasanah. Oh. Nah, Pak Ustadz sendiri itu generasi keberapa dari orang tua? Paling generasi ketiga lah. Generasi ketiga, dulu di zaman kakak-kakaknya Pak Ustadz ya? Ya. Nah, dulu waktu pada saat waktu almarhum Bapak, pernah nggak cerita ataupun Pak Ustadz tahu, ada santrinya berapa banyak kira-kira waktu diniyah dulu? Sekitar paling 20 lah. 20 orang? 20 orang gitu ya. Juga bukan orang-orang yang jauh, tapi istilahnya orang-orang dekat lah, gitu. Masih di dalam lingkungan ya. Ya. Nah, sekarang murid-muridnya Bapak itu atau Pak Kiai yang awal sudah punya pesantren lagi atau masih
tidak memiliki cuman pesantren ini aja yang ada? Ya kadang-kadang istilahnya yang nyebrang ke Lampung Oh, itu ada. paling ada gitu Iya, lah, iya, paling iya. gitu. Jadi transmigran juga ya, Ya. udah ke sana ya. Nah, dari 20 santri yang waktu pada saat Bapak saat ada, sekarang Al-Asana memiliki berapa banyak santri atau murid yang ngaji di tempat pesantren Kalau Al-Asana? masalah diniyah istilahnya itu sekitar palinglah 30 orang. 30 orang. Karena kan sekarang itu pada mau mendirikan, walaupun satu DKM itu ada lagi yang mendirikan, ya itu kan sekarang nggak bisa dipaksa istilahnya satu Ya, DKM satu lingkungan, Ya. jadi atas kemauan sendiri, Ya, ya, ya. nggak apa-apa saya gitu, Pak. Jadi tetap ada murid dan eksis tetap berdiri sampai Ya, sekarang ya. ya. Dari 4 tahun ini. Nah, kalau misalnya Al-Asana, pengurus ketuanya kan Pak Ustadz Rohidin. Ya. Nah, ada beberapa lagi orang di bawahnya Pak Rosidin untuk. Nah, kalau di bawah saya itu memang banyak, malah istilahnya di dalam keilmuan itu kadang-kadang setara sama saya dari pesantren. Yang bersama saya juga itu ada 4 orang. 4 orang. Lalu keponakan 2 yang istilahnya periode nerima saya itu sesudah ya sekitar 5 tahun 6 tahunan itu keponakan keluar dari pesantrennya gitu. Jadi 4 itu inti, Ya. pengurus inti. Ya. Kedua itu keponakan adalah sebagai pengajar. Nah, jadi berarti total 6 orang. Ya. Nah, dari 30 orang murid dengan menggunakan 2 pengajar. Berarti pengurus ikut juga mengajar terkadang. Mengajar. Mengajar juga. Ya. Nah, kalau 30 orang sampai saat ini, Pak Ustadz Rosidin tahu nggak berapa sih biaya sebulan yang dikeluarkan pada saat untuk belajar mengajar ini? Nggak ada sepeser pun, Pak. Hah? Masalah biaya itu nggak ada sepeser pun yang dikeluarkan istilahnya dari ketua yayasan kepada istilahnya pendidik-pendidik yang lain, nggak ada. Jadi tidak ada pengeluaran biaya apapun, semuanya tetap adalah sumbangsi karena Allah Ta'ala. Iya. Dan kalau misalnya murid yang saat sekarang juga ada iuran atau kegiatan pembayaran apa segala macam untuk keberlangsungan pendidikan nggak Pak kira-kira? Ya memang itu kalau istilahnya dikasih tahu sama orang tua, umpamanya itu pembiayaan syariah atau ya bayar bulanan itu 10.000. Kadang-kadang kalau istilahnya lupa minta itu kadang-kadang 1 tahun itu full nggak bayar, Pak. Yang penting kalau saya itulah anak-anak bisa datang aja Iya, gitu. iya. Gitu. Jadi setahun pun kadang kalau kelupaan itu juga bisa ini Bisa ya. polos Bisa gitu. polos ya. Oke teman-teman, kita break dulu sebentar karena sekarang sudah masuk waktunya sholat zuhur. Jadi kita akan sambung nanti setelah habis sholat zuhur. Untuk sahabat-sahabat Al-Mekah, baik yang ada di Cikalong maupun ada di Cikatomas dan Jawa Barat, selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Kita akan kembali setelah sholat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi kita sudah break untuk sholat zuhur. Kita akan tetap ngobrol ke Pak Ustadz agar kita lebih tahu dan menggali lagi apa-apa yang menjadi sesuatu hal yang ada di pondok pesantren Al-Asana. Pak Ustadz, tadi kita udah sholat zuhur. Iya. Alhamdulillah. Nah, Pak Ustadz, kita melanjutin pembicaraan kita tadi. Kan ada murid kita itu kurang lebih saat ini 30 orang. Nah, kalau di tempat pesantrennya Pak Ustadz, sekarang ukuran umur lah ya, di batas umur berapa yang 30 orang saat ini? Tidak terbatas, pokoknya orang-orang yang datang terima gitu. Cuman yang jadi pokoknya yaitu anak-anak di masa dini gitu loh. Jadi cuman terkadang istilahnya
apa orang yang datang dari luarnya seperti kemarin aja kita ada 3 orang dari Lampung, cuman lamanya sekitar 1 tahun kemarin. Malah kata saya itu bukan seorang kiai lah. Saya itu tidak mendirikan pondok pesantren, tapi karena orang tuanya kalau istilah Sunda itu harus saya yang membina dia gitu. Jadi ya terpaksa sampai ada ngasih untuk tidurnya juga membangun sendiri biar saya yang bangun katanya gitu. Kata orang Lampung itu ada istilahnya ada saudagar lah yang kuat pembiayaannya, yang ngasih uang istilahnya bikin tempat tidurnya lah istilahnya sekitar ada 2,5 meter ke 3 meter lah itu dibangunkan gitu. Makanya kemarin itu setelah yang satu pulang ke Pringsewu, yang 2 lagi itu pindah mondoknya ke daerah Cikalong. Bagaimana ini bangunan Pak? Saya itu ya biar aja lah siapa saja yang ngisi, saya ikhlas katanya gitu. Jadi yang 3 dari Lampung itu sekarang 2 atau 1 sudah pulang ke Lampung? Pulang ke Lampung, yang 2 itu ke Cikalong, pindah mondok. Pindah mondok ke Cikalong. Masih teman saya itu ustadznya itu. Jadi berarti bermacam ragam ya, dari mulai umur dini sampai ada yang dewasa. Dan tadi Pak Ustadz Rohidin mengatakan saya ini jangan dianggaplah seorang kiai. Nah, apakah biar supaya teman-teman Al-Makkah itu tahu, maksudnya saya ini bukan seorang kiai itu gimana sih Pak Ustadz maksudnya? Iya, karena kan istilahnya orang-orang yang mondok itu di suatu tempat yang ada pesantrennya, ada seorang kiainya gitu. Ya itu dari dulu saya itu nggak ada bahasa istilahnya kiai sama saya gitu. Iya, inilah kadang ya teman-teman Al-Makkah sekalian, kalau teman-teman barusan mendengar apa kata Ustadz Rohidin, Ustadz nggak mau dipanggil seorang kiai, tetapi Ustadz mengerti ilmu agama dan mau mengajari akhlakul karimah untuk anak-anak kita ke depan. Nah, Pak Ustadz Rohidin ini beliau adalah juga dulunya pernah menjadi salah satu murid pesantren juga dengan teman-temannya. Kalau teman-teman bisa melihat itu ada di podcast kita yang ketiga, yaitu Ustadz Idin, itu juga sahabatnya Ustadz Rohidin ya. Jadi sehingga hari ini banyak yang kita bisa dengar bahwasannya persahabatan itu akhirnya banyak membikinkan suatu pondok pesantren untuk beberapa lingkungan di daerah masing-masing gitu loh. Sehingga banyak mengajari anak-anak didik yang ada di wilayah pesantren tersebut. Pak Ustadz, kalau lokasi lahan sendiri yang ada saat ini milik Pak Ustadz Rohidin sendiri atau dari patungan dari warga atau hibah lainnya? Asalnya itu tempat pembangunan bapak saya yang mewakafkan, malah istilahnya sampai sekarang sayalah yang menjadi nadir wakaf. Nadir wakaf. Iya. Cuman arealnya gak lebar gitu, paling sekitar 72 meter persegi lah antara madrasah sama masjid. Iya. Nah, kalau DKM sendiri Pak Ustadz Rohidin sebagai ketua DKM? Bukan yang itu. Oh, yang tadi barusan itu sebagai ketua DKM. Itu masih keluarga juga Pak Rohidin? Adik ipar saya. Oh, adik ipar. Nah, gini Pak, tadi kan kita sempat menyinggung kalau 10.000 ada 30 orang, itu pun terkadang iya dan tidak, kalaupun ada rezekinya. Kadang-kadang kelupaan bolong juga untuk masalah ada iuran kecil lah untuk pesantren kita. Nah, kalau misalnya kan kita perlu nih Pak untuk perawatan, kemudian sandang pangan, papan, kebutuhan dari pesantren. Biasanya kita dapat rezeki dari mana Pak kira-kira? Ya, itu hasil istilahnya cocok tanam aja Pak. Jadi hasil umpamanya itu dari hasil dari sawah, ya, paling itu cukup untuk nyambung hidup lah gitu. Nggak ada
istilahnya seperti orang lain dipakai ekonomi, enggak gitu, cuman untuk nyambung hidup lah, betul-betul itu. Jadi penghasilan juga itu paling hanya untuk bisa menyambung hidup. Iya. Nah sehingga kalaupun ada rezeki barulah bisa untuk ditambahin untuk madrasah atau al-hasanah, kan seperti itu ya? Ya paling untuk kebutuhan di lingkungan, karena dari masa dulunya juga istilahnya itu swadaya masyarakat, paling kalau ada kebutuhan-kebutuhan itu dimusyawarahkan sama masyarakat yang lain gitu. Jadi barulah mewujudkan istilahnya suatu kebutuhan yang diprogramkan di masa itu. Jadi masyarakat itu paling peran penting sekali ya saat ini. Iya, ya. iya. Nah kalau misalnya ada kegiatan lain, contohnya yang potensi di belajar mengajar di tempat Pak Ustadz Rohidin, sehingga dari Lampung juga itu saya lihat bisa hadir karena itu juga masih keluarga teman gitu ya, menitipkan anaknya atau hal yang lain. Nah apa sih yang potensi di tempat Pak Rohidin untuk belajar di tempat Pak Rohidin? Kalau saya mengutamakan kepada anak-anak itu karena mengingat masa di masa kini, anak-anak itu jadi gak mau lama-lama di pesantren, karena saya terapkan satu tauhid, kedua baca Al-Quran. Malah saya itu tinggalkan ilmu-ilmu yang istilah sifatnya itu fardu kifayah, karena saya itu mau menanamkan di anak-anak itu bisa bertauhid kepada Allah, lalu setelah itu bisa baca kalamnya gitu. Jadi bertauhid kepada Allah dan kemudian baca alamnya. Kalam. Iya. Kalam. Nah, dauhannya itu. Dauhannya Iya. adalah kalam. Firmannya. Iya. Dan hadis juga tetap dibahas. Iya. Kitab kuning juga tetap dibahas. Ya malah istilah 1 tahun itu masa itu paling saya itu yang nyangkut sama ilmu akidah itu. Oh. Jadi baru 1 tahun. Iya. Nah, kalau misalnya yang pelajaran itu diambil kayak yang seperti Pak Ustadz bilang tadi, jangan lama-lama di pondok pesantren. Nah, kalau misalnya batas orang kalau misalnya sampai ke ilmu agama di kita saat ini berapa lama kira-kira Pak Ustadz belajarnya? Tergantung istilahnya kalau di Sunda itu kedinesan gitu lah. Sungguh-sungguhnya itu anak itu belajar. Cuman di masa kini mah susah. Istilahnya kalau menghafal tidak ada guru, nggak mau gitu. Menghafal tidak ada guru tidak mau. Nggak mau kalau masa sekarang. Jadi harusnya itu si guru itu harus tahu istilahnya tabiat-tabiat murid itu bagaimana. Makanya kalau masa sekarang istilahnya tidak dikenalkan istilah satu ilmu itu langsung hafal di hadapan guru itu lah. Kalau istilahnya pisah dari pak guru itu udahlah, gak ada itunya itu. Gitu. Kalau masa sekarang. Iya. Masa sekarang. Tapi kalau dulu nggak seperti itu. Kalau dulu benar-benar belajar. Benar-benar belajar. Menurut Pak Ustadz, apa sih yang mempengaruhi terkadang anak-anak kita atau santriwan-santriwati kita ini terkadang untuk mau belajar dan niat untuk mau menggali ilmu agama, terkadang susah, itu akibat apa kira-kira menurut Pak Ustadz? Ya nggak tahu itu ya. Penyebabnya itu entah apa. Ya kadang-kadang yang istilahnya saya perhatikan paling-paling itu kan permainan-permainan gitu. Iya, HP itu terganggu sekali ya. Ya terutama HP ya. Ya, HP. Jadi teman-teman gini, Pak Ustadz kepengen membuat sesuatu hal yang baru, yaitu apa? Anak-anak kalau bisa jangan bermalasan untuk menghafal, kemudian jangan juga tidak mengikuti mata pelajaran dan lain-lainnya, sehingga apa? Pak Ustadz mengatakan janganlah berlama-lama tergantung pada diri kita saat ini untuk belajar agar kita bisa menghafal apa yang diajarkan oleh para ustadz dan para kiainya, sehingga bisa mengembangkan kembali ilmunya nanti kepada generasi berikutnya. Nah,
Pak Ustadz pernah nggak sih di generasinya santrinya Pak Ustadz ada nggak yang menjadi sosok seorang sekarang petinggi atau menjadi anggota dewan atau bekerja di pemerintahan atau di TNI atau jadi pejabat gitu atau jadi pengusaha, ada nggak santrinya di Pak Ustadz sebelumnya? Belum Pernah dengar? belum. Tetapi hanya cuma belajar ngaji kembali, mengajar kembali. Seperti itu ya. Yeah. Nah, Pak Ustadz, pernah nggak sih pesantrennya Pak Ustadz itu dibantu oleh pihak luar, baik swasta, pemerintah maupun orang-orang lain di luar dari lingkungan? Tahu, seingat saya itu cuman swadaya masyarakat aja gitu. Itu seingat Pak Ustadz hanya swadaya masyarakat. Iya. Tidak pernah dibantu sama pihak dari luar dari wilayah swadaya masyarakat. Iya. Sahabat-sahabat Al-Mekah, ini yang selalu saya inginkan dari para ustadz. Banyak para ustadz ini tidak akan pernah mau berbicara soal masalah biaya, kepentingan dan keperluan. Selalu dengan jihad fisabilillah, dengan kondisi apapun semuanya sahabat-sahabat biar tahu dan akan melihat bahwasanya Pak Ustadz ini susah untuk membicarakan kondisi apa adanya. Karena apa? Ya para ustadz selalu mengatakan kita tidak boleh meminta-minta kepada pihak-pihak lain. Biarkanlah kami Al-Mekah Foundation yang bermohon kepada sahabat-sahabat, apabila teman-teman memiliki rezeki ataupun memiliki infak yang lebih, jangan lupa untuk tetap memberikan sedikit infaknya kepada kita agar kita bisa menyalurkan langsung kepada pondok pesantren atau MDT Al-Ahsanah. Pak Ustadz, kebutuhan urgent saat ini yang Pak Ustadz keinginkan, kira-kira untuk pondok pesantren apa sih Pak cita-citanya Pak Ustadz? Kalau saya itu di dalam sarana keagamaan yang paling saya harapkan itu ya seperti di tempat lain aja ya. Kalau di tempat saya WC juga itu masih WC gantung Pak. Masih WC gantung, belum punya WC. Makanya pernah satu itu kejadiannya ada orang yang datang, kalau di istilah sini itu orang-orang huruj ya, yang dari kota, karena itu dari Bandung katanya. Saya ngomong, bukan saya itu tidak mau menerima Pak, tapi karena sarana keagamaannya seperti ini adanya ini, saya itu gak tega. Istilahnya kalau Bapak itu ngambil ember istilahnya ke WC gantung itu ya, yang ada di atas kolam, itu bagaimana saya. Makanya saya mohon maaf lah gitu, bukan saya tidak mau menerima karena serba kekurangan itu itu. Sehingga jadinya Pak Ustadz sendiri jadi minder ya, untuk menerima tamu yang padahal tamu itu pengen berkunjung untuk melihat, tetapi karena MCK-nya gantung sehingga takut untuk melukakan hati tamu itu datang pada saat posisi saat sekarang ini. Seperti itu kan Pak Ustadz? Ya Allah, sahabat-sahabat Al-Mekah, saya bermohon sekali lagi kepada semua teman-teman, mungkin inilah yang selalu saya sampaikan. Allah tidak tahu kapan aja mau memberikan dan atau mempertemukan saya dengan para ustadz yang benar-benar kondisinya saat ini butuh uluran tangan kita semua. Dengan sampai saat ini Pak Ustadz sendiri takut ataupun minder untuk menerima tamu dari luar karena MCK-nya saja. Kalau seandainya kita pengen membuang suatu hajatan kita yang kotoran kita, ditanya sama Pak Ustadz di mana WC umumnya, itu otomatis Pak Ustadz sampai aja nggak enak hati untuk melihat kondisi saat ini dengan kondisi yang ada. Sahabat-sahabat Al-Mekah, mari kita ulurkan tangan kita untuk pondok pesantren saat ini agar bisa membantu Ustadz Rohidin. Pak Ustadz, kalaulah misal seandainya WC-nya nanti Allah kasih jalan buat kita dengan ada podcast kita sekarang ini, Allah mau kasih jalan. Nah, apalagi yang Pak Ustadz butuhkan selain MCK? Selain daripada MCK, karena pembangunan masjid dan madrasah itu istilahnya kurang sempurna, masih perlu dibenahi. Itu juga istilahnya kalau ada dananya, kemarin itu baru sekitar 2 minggu ke belakang lah, membenahi depan masjidnya itu juga belum selesai gitu. Paling-paling itu bisa membangun kayak gitu juga paling punya uang sekian, sekitar 1 juta 2 juta,
sisanya itu masih istilah nunggak ke material gitu. Iya, saya paham Pak Ustadz. Makanya kenapa saya katakan hari ini, saya berharap begitu terbitnya nanti ini, saya berharap semua donasi teman-teman bisa menyalurkan ini, mau ke Al-Mekah ataupun langsung ke Ustadz Rohidin, kita bisa sama-sama ketemu dan bisa melihat apa yang ada di Pondok Pesantren Al-Hasanah. Pak Ustadz, kalaulah misal seandainya masjid, kemudian MCK, nah saat ini santri ada yang mondok nggak di tempatnya Pak Ustadz? Nah, masalah yang mondok itu paling anak-anak sekitar 5 orang ya. Kadang-kadang itu kalau masa sekarang itu kan istilahnya kena sakit gitu tidak datang, jadi orang-orang dekat gitulah istilahnya, masih kalau kata Sundanya pribumi gitu Ya, gitu. betul. Cuman itu istilahnya nggak banyak, paling sekitar 5 orang, 6 orang, tapi itu anak-anak itu masih ada juga yang datang gitu walaupun sedikit gitu. Iya, saya paham itu. Kenapa bilang? Karena gini ya, ilmu itu Pak Ustadz jarang orang itu bisa berpilah-pilah. Pondok pesantren ini banyak. Di Jawa Barat ini terutama di Kabupaten Tasik aja ratusan. Nah, kalau mau didata lagi itu bisa sampai ribuan. Dan semua murid atau baik santriwan, santriwati itu yang mau memondok itu sekarang kan keren ya. Ibaratnya mondok pesantren itu banyak yang keren. Tapi kalau ilmu semua nggak kalah jauh dengan pondok pesantren yang ada di daerah-daerah terpencil kita saat sekarang ini. Nah, saya tuh pasti akan yakin. Kenapa saya bilang Pak Ustadz yakin? Karena saya banyak berkeliling pondok pesantren. Dan semua itu memiliki ciri khas sendiri-sendiri. Dan banyak orang yang tidak mau juga pondok pesantrennya besar dan bermewah-mewah. Ada itu Pak Ustadz. Nah, kalau saya lihat cara satunya adalah saat sekarang ini bukannya Pak Ustadz tidak kepengen memiliki fasilitas itu, tetapi mungkin orang di luar sana belum melihat jangkauan tersebut. Kan begitu Pak Ustadz. Makanya dengan saat ini kita berharap ke depannya semua bisa berjalan. Nah Pak Ustadz, selain dari apa yang Pak Ustadz sampaikan tadi, kalaulah misal seandainya ada pemberian langsung kepada Pak Ustadz, itu rekeningnya yayasan itu ada Pak Ustadz. Misalnya orang dari luar sana mau mentransfer untuk membantu infaknya langsung ke rekeningnya Al-Hasanah, itu ada nggak Pak Ustadz? Nggak tahu, itu masalah diniyah juga itu. Jadi anak saya yang ngurus. Oh, tetap anaknya Pak Ustadz yang ngurus. Saya yang ngurus, sama istilahnya masalah diniyah itu kan istilah konsultasi sama Kang Idin itu ya masih nyambung gitu. Gitu. Jadi teman-teman kan biasanya kita ini, kalau misal seandainya teman-teman mau jauh, kalau misalnya ngelihat hanya di YouTube TV Al-Mekah, tetapi ingin mentransfer donasi dan segala macamnya, nanti di acara ini kami akan tanyakan kepada pengurusnya yang lain agar bisa dicantumkan nomor rekening dan untuk supaya bisa didonasikan langsung kepada Al-Hasanah. Itu dipegang oleh masih keluarga dan anaknya dari Ustadz Rohidin. Pak Ustadz, ini kan sekarang COVID-19. COVID-19 ini melanda semua daerah. Dengan adanya saat sekarang, Pak Ustadz masih mengajar nggak untuk kondisi COVID-19 sekarang ini? Ya, saya pernah tersendat, tapi saya bukan teman saya yang nggak kena itu masih mengajar gitulah, ada keponakan saya itu. Kalau saya itu terus terang 3 minggu lah kena. 3 minggu kena COVID, tapi akhirnya udah isoman dan akhirnya sudah kembali pulih ya. Jadi gini teman-teman, coba lihat nih, kita tadi juga udah ngecek dan kita sudah mengikuti protokol kesehatan. Pak Ustadz Rosidin mengatakan sudah sehat dan negatif dari COVID dan tetap akan mengajar supaya tetap santrinya memiliki ilmu yang tetap masih berjalan. Pak Ustadz, dengan harapan sekarang, apa sih harapannya Pak Ustadz kepada pemerintah, kepada swasta, biar didengar oleh teman-teman kita di Al-Mekah? Ini kamera di depan saya Pak Ustadz, untuk Pak Ustadz ngomonglah, apa sih harapannya Pak Ustadz ke depan agar kita semua nih pondok pesantren bisa berjalan dengan baik? Ya, masalah istilahnya kemauan
secara masyarakat terhadap pemerintah, ya tolong istilahnya perhatiannya terhadap pendidikan-pendidikan yang ada di perkampungan, terutama lagi istilahnya orang-orang yang tidak mengenal lah istilahnya apa proposal sih gitu. Yaitu paling harapan kami yang ada di perkampungan, tapi istilahnya sedikit banyaknya itu masih memperhatikan terhadap agama gitu kan. Walaupun istilahnya tidak ada apapun balasan dari atau perhatian dari pemerintah gitu. Ya mudah-mudahan jikalau istilahnya pemerintah memperhatikan terhadap pendidikan-pendidikan yang ada di bawahnya, lebih meningkat pendidikan-pendidikan yang ada di bawah itu. Dan hasilnya kalau orang-orang yang punya pendidikan bakal terasa sama pemimpin-pemimpin, sama pemerintah. Istilahnya orang-orang yang punya pendidikan itulah yang istilahnya gampang dan tidak mudah berbuat onar. Orang-orang yang punya pendidikan tentulah orang-orang itulah yang berakhlak gitu kan. Gampang istilahnya orang mengurusnya atau mengendalikannya orang-orang yang berilmu dan punya akhlak. Cuman segitu istilahnya harapan masyarakat kecil yang ada di perkampungan gitu. Jadi teman-teman yang ada di pemerintah, baik pejabat maupun anggota, wakil rakyat, mau swasta, pemerintah, kemudian teman-teman lain dan yang ada, dititipkan salam dari Ustadz Rohidin. Kalau mau melihat, turunlah ke lapangan dan lihatlah kondisi saat sekarang ini. Pembarataan, kemudian pendidikan, kemudian fasilitas yang ada pun sangat dibutuhkan oleh teman-teman. Tidak ada bahasa kata dari Pak Ustadz Rohidin cara untuk mengajukan proposal ataupun kegiatan apa, itu yang tidak dimampukan oleh banyak pondok pesantren yang ada di wilayah Cikalong saat ini. Sehingga kita memohon kepada semua teman-teman lewat TV Al-Mekah nantinya bisa langsung melihat apa yang ada di dalam pondok pesantren Al-Hasanah. Karena apa? Karena inilah jangkauan kita. Lebih baik untuk saat ini biar untuk bergerak untuk kita semua. Pak Ustadz, sehari-harinya Pak Ustadz kalau tidak mengajar selain bertani, ngapain lagi Pak Ustadz? Nggak ada pekerjaan lain gitu Pak. Tidak ada pekerjaan lain? Iya, istilahnya cuma bertani gitu. Bertani, mengajar, dan menjaga kesehatan. Iya. Pak Ustadz, saya mau minta sedikit masukan dari Pak Ustadz. Kami Al-Mekah Foundation terima kasih sudah Pak Ustadz terima dan mau kita berbincang-bincang dalam pesantren berbicara. Kami minta doa dan masukan dari Pak Ustadz. Kira-kira dengan kegiatan ini menurut Pak Ustadz langkah kami baik apa tidak, dan kami mohon kritik dan saran dari Pak Ustadz. Kalau untuk saran kritik itu gak ada untuk saya mengeluarkannya. Malah yang ada itu saya itu terharu. Terima kasih. Ya Pak Ustadz. Di masa kini masih ada orang-orang yang memperhatikan orang-orang kecil. Karena ya tadi saya bilang Pak, kalau di kampung itu istilahnya orang-orang bertani bukan ekonomi, tapi cuman untuk nyambung hidup. Tapi kok kenapa mereka, kami semua masih istilahnya mempertanggungjawabkan lingkungan, keadaan istilahnya kestabilan DKM, kestabilan majelis taklim. Karena itu yang saya tanamkan itu dari guru-guru saya itu keimanan yang kuat. Malah saya perhatikan
kalau istilahnya saya itu dibikin istilahnya jadi orang-orang kaya, belum tentu saya bisa mempertahankan, belum tentu saya bisa mempertahankan majelis taklim, mempertahankan sholat berjamaah. Tapi saya itu sedikit demi sedikit menyadarkan hati saya sendiri, saya itu besar hikmahnya karena saya dijadikan istilahnya orang-orang bawah, orang-orang minim ilmu, minim harta, tapi saya masih diberikan keimanan, masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban di masyarakat itu, Pak. Ya. Kalau saya itu ngasih saran kepada Bapak, terutama saya mengkritik, tidak ada untuk kata-kata yang pantas mengkritik dan yang pantas untuk ngasih saran. Malah kalau saya pikir istilahnya di dalam usia itu masih muda, kadang-kadang istilahnya pendidikan di bidang agama itu kadang-kadang berapa tahun lah istilahnya duduk di pesantrennya, tapi di dalam hati bapak-bapak bisa menanamkan istilahnya yang dikatakan hati sosial, malah itu yang susah ditanamkan di agnia-agnia di perkampungan, Pak. Ya saya bisa katakan segitu aja, Pak. Insya Allah Pak Ustadz Rohidin, kami telah mendengar dan itu adalah doanya Bapak kepada kami. Insya Allah kami akan melakukan kegiatan ini terus untuk pondok pesantren yang lain, dan saya yakin di luar sana masih banyak pondok pesantren mutiara-mutiara yang ada saat ini terpendam. Dan jangan lupa teman-teman, kalau teman-teman mau menolong pesantren, datanglah dan bertemanlah dan bergabunglah dengan Al-Mekah Foundation sehingga kita bisa ketemu dengan Ustadz Rohidin dan Pondok Pesantren Al-Hasanah. Insya Allah kami akan mengantarkan langsung apa keinginan dari sahabat-sahabat Al-Mekah semuanya. Pak Ustadz Rohidin, terima kasih bincang-bincang kita hari ini. Sehat terus Pak, dan semangat, jangan khawatir, kami orang muda Al-Mekah Foundation selalu ada untuk Pak Rohidin. Insya Allah kami akan berbagi kepada semua orang yang ada di luar sana terhadap apa yang kita bicarakan hari ini. Salam sehat selalu Pak Rohidin, dan tetap kuat, jangan lemah, dan tetap sehat dan tetap semangat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tempat apa Pak? Ya. Tempat apa ini? Ya, tempat anak-anak tidur di sini.
Huh.